Shalom. Shalom. Ya, shalom saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai Raja Damai. Yaitu yang kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saudara-saudara, bulan ini kita memperingati mengenai kelahiran Raja Damai. Saudara, siapakah Raja Damai? Raja Damai adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan lihat next. Ya, seperti tadi yang kita katakan bahwa kelahiran Raja Damai yang kita akan kutip dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Oke, next. Nah, saudara-saudara, kita akan langsung masuk ke halaman ke-23. Di dalam Yesaya pasal ke-8 ayat 23, di sini dikatakan begini, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saudara-saudara, ini adalah kondisi daripada tanah Sebulon dan tanah Naftali. Saudara-saudara, Sebulon dan Naftali ini adalah anak Yakub. Kedua-duanya adalah anak Yakub. Saudara-saudara, dan di sini dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, ini adalah kondisi daripada tanah Sebulon dan tanah Naftali, yaitu kedua-duanya adalah keturunan dari Yakub yang disebut Israel itu. Jadi ini adalah dua suku Israel. Saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa Sebulon dan Naftali ini adalah di dalam keadaan yang suram, di dalam keadaan yang terhimpit. Maka itu Tuhan bilang, Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Saudara, mungkin hidup saudara sedang direndahkan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud saudara dan saya direndahkan oleh Tuhan adalah kalau saudara mengalami hidup yang terhimpit. Kalau saudara mengalami hidup yang suram. Kalau kehidupan kita mengalami kesuraman dan keterhimpitan, saudara-saudara, di situ kita tahu bahwa Allah sedang merendahkan kita. Apa yang dimaksud Tuhan merendahkan kita? Kalau saudara sedang terhimpit di dalam keluarga, kalau saudara sedang terhimpit di dalam kesehatan, kalau saudara dan saya sedang terhimpit di dalam pekerjaan, sekolah atau kuliah, saudara, itu artinya Tuhan sedang merendahkan saudara, karena saudara menghadapi kesuraman dan keterhimpitan itu. Inilah yang dialami oleh dua suku Sebulon dan Naftali ini. Saudara-saudara, tanah Sebulon dan tanah Naftali ini adalah tanah yang indah. Tetapi saudara-saudara, karena tanah Sebulon dan tanah Naftali ini ikut-ikutan dengan suku-suku yang lain, maka Sebulon dan Naftali yang tanahnya indah ini menjadi suram dan terhimpit. Saudara-saudara, mungkin saudara memiliki kondisi yang indah hidup saudara. Tetapi kemudian hidup saudara merasa
terhimpit dan suram. Saudara, kalau saudara mengalami itu, ada kabar baik. Karena tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, Sebulon dan Naftali, saudara-saudara, ini adalah di tanah Galilea. Kalau saudara ingin melihatnya, nanti sebentar kita akan lihat, ya saudara, yaitu di dalam Matius 4 ayat 15 sampai 16. Matius 4 ayat 15 dan 16. Nah, saudara-saudara, yaitu ya di sini tidak ada, tapi saya akan bacakan mulai ayat yang ke-12. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ya, tadi saya katakan Sebulon dan Naftali tadi itu adalah satu daerah di dalam daerah yang namanya Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirkah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, ya, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang kita baca tadi. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi ini saudara-saudara, karena Sebulon dan Naftali ini daerah suku Sebulon dan suku Naftali ini yang ada di tanah Sebulon, di tanah Naftali ini, saudara mempunyai tanah yang indah, tetapi karena dia ikut-ikutan, saudara menyembah kepada Allah lain, maka Tuhan marah. Sehingga saudara-saudara, tempat itu adalah menjadi tempat bangsa-bangsa lain. Ya, menjadi tempat bangsa-bangsa lain, ya, dikatakan wilayah bangsa-bangsa lain, ya. Di situ adalah terdiri dari bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan tadi dikatakan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kelam itu adalah maut, saudara, suram. Ya, saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini, bahwa Tuhan akan memuliakan yang dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, yaitu daerah suku Sebulon dan Naftali yang adalah keturunan daripada Yakub tadi. Saudara-saudara, dia direndahkan karena dia menyembah Allah-Allah lain seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara-saudara, Tuhan pada waktunya akan memuliakan tanah Sebulon dan tanah Naftali tadi. Ya. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau yang dulu engkau indah dalam pekerjaan, rasanya indah, dalam keluarga rasanya indah, kesehatanmu engkau rasakan, oh indah sekali. Saudara, tetapi kalau engkau kemudian
menyembah Allah lain, bukan Yehova, Allah nenek moyang bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara, saudara akan direndahkan. Bagaimana cara Tuhan merendahkan? Yaitu dengan kesuraman dan keterhimpitan. Ya, jadi saudara, hari ini adalah bulan Natal. Jadi ada kabar baik kepada saudara dan saya, yaitu Tuhan dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kelahiran Raja Damai, maka saudara akan dimuliakan. Amin. Jadi jangan putus asa. Kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, gimana ya Om? Saya rasanya mentok kesana kesini, ya. Saya katakan, kalau kamu bisa kerjasama dengan orang yang punya ruko, ya, kamu bisa buka salon, kan? Pasti jadi. Ya. Tapi saya belum menemukannya. Nah, berkali-kali saya katakan, yang penting saudara genapkanlah firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita ini adalah untuk menolong saudara, supaya saudara bisa menggenapkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang secara umum, yaitu namanya Alkitab ini, saudara bisa lakukan karena pertolongan Roh Kudus, maka itu saya selalu anjurkan banyak berdoa dalam roh, supaya saudara dapat melakukan firman Tuhan. Setelah saudara bisa berdoa dalam roh dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan senang dengan saudara. Kalau Tuhan senang dengan saudara, Dia akan menunjukkan saudara jalan secara pribadi. Maksudnya, akan ada orang-orang yang mendatangi engkau dan kemudian akan berkata, aku punya ruko, silakan kamu pakai, ya. Atau mari kita bagi hasil, ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan buat dengan berbagai cara. Dengan caranya bagaimana, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk datang kepada saudara dan memberkati saudara, sehingga saudara bisa memberkati sesama dan memberkati Tuhan. Amin. Ya. Jadi kembali lagi, kita harus paham betul-betul firman Tuhan ini tidak dibatalkan, tapi firman Tuhan ini untuk digenapi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, saudara-saudara, untuk memberi jalan kepada saudara, memberikan Roh Kudus, supaya saudara melalui berdoa dalam roh, saudara bisa menggenapkan firman Tuhan. Setelah itu baru Tuhan akan bicara kepada saudara secara umum. Ya, setelah secara umum, yaitu menggenapkan Alkitab, maka Tuhan akan bicara secara khusus. Jadi yang penting, genapkanlah firman Tuhan ini dengan pertolongan Roh Kudus. Nanti Tuhan akan berbicara secara khusus. Kerjain ini, kerjain itu. Dan nanti saudara, Tuhan akan membuat berhasil. Jadi caranya adalah genapkanlah firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Nanti saudara, Tuhan itu akan berbicara kepada kita secara khusus. Ya, saudara nanti bisa lihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan setelah itu saudara baru bisa bersaksi. Apa itu saksi? Saksi itu yang melihat. Saksi itu yang mendengar. Saksi itu yang meraba. Ya, saudara lihat di pengadilan, siapa yang bisa jadi saksi? Dia yang melihat. Dia yang mendengar. Bukan kata orang. Saudara juga
sama. Ada firman Tuhan secara umum di dalam Alkitab. Lakukanlah. Bisa? Nggak bisa. Tetapi saudara harus berdoa dalam roh sampai saudara bisa melakukannya. Jadi berdoalah dalam roh sampai saudara bisa melakukannya. Apa saudara? Sampai bisa. Kalau saudara sudah bisa melakukannya, Roh Kudus itu akan nuntun saudara ke hal-hal secara khusus. Tuh samperin sana, tuh kerjain yang itu. Dan Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk menghampiri saudara, untuk memberkati saudara. Tuhan akan mengirimkan bangsa-bangsa untuk memberkati saudara. Kapan? Kalau saudara dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi target hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Genapi itu firman Tuhan. Setelah saudara genapi, dengan pertolongan Roh Kudus, karena kita nggak mungkin bisa, ya. Nah, baru Tuhan akan bicara secara khusus. Kalau firman Tuhan saja saudara nggak mau genapkan dengan pertolongan Roh Kudus, ya sendiri. Ya tahu kan maksudnya? Ya gitu ya. Ya impossible ya saudara. Nanti kita akan lihat ya pada ayat-ayat berikut. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara baca di ayat yang pertama, Yesaya pasal 9 ayat pertama, halaman pertama, maka dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ya, saudara, kalau saudara itu terhimpit, rasanya suram, gelap itu mata. Saudara nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Seperti tadi ditanyakan. Nggak ngerti aku apa yang aku buat. Tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang sama akan memberitahukan wahyu secara khusus. Ya, kerjain ini, kerjain itu. Beginiin, begituin. Ya. Lihat saudara, Tuhan akan berbicara. Yang gelap tadi berubah jadi terang. Pikirannya jadi terang. Kebuka semuanya. Cuma begini aja. Ya. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Dengan pertolongan Roh Kudus, genapkanlah firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus yang sama, saudara akan dipimpin mendapat pewahyuan secara khusus untuk hidup saudara. Ya, jadi jangan bulet, jangan gelibet. Saudara jangan pikirin yang lampau. Yang lampau minta ampun dan tinggalkan. Tetapi yang sekarang mulailah sesuatu yang baru. Ya. Saudara ingin diberkati? Ya, beginilah caranya. Ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk menyinari engkau. Gimana caranya ya? Tuhan Yesus datang menebus saudara. Setelah itu dia mengirimkan Roh Kudus supaya saudara bisa berdoa dalam roh. Ya. Kalau saudara nggak berdoa dalam roh, saudara tidak punya iman, keyakinan. Saudara tidak terbangun iman saudara. Jadi berdoa dalam roh itu adalah keharusan. Ya, kalau saudara berdoa dalam roh, maka imanmu dibangunkan. Memang ini adalah karunia yang paling sederhana, yang tidak berguna untuk orang-orang pada umumnya, tetapi berguna secara pribadi. Ya. Nanti saudara akan bisa melihat, saudara akan mengeluarkan buah-buah roh.
Jadi saudara tidak harus baik, tetapi dari dalam hati saudara ada keinginan untuk berbuat baik. Jadi ini adalah buah-buah roh. Tetapi saudara akan timbul juga karunia-karunia roh. Saudara bisa bernubuat, menafsirkan bahasa roh, mempunyai pengetahuan, mempunyai hikmat, mempunyai kesembuhan, dan mempunyai mujizat. Tetapi saudara akan dibawa oleh Tuhan lebih lagi, supaya saudara bisa masuk di dalam jawatan-jawatan. Ya, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, dan jawatan pengajaran. Ya, saudara, dan Tuhan akan pimpin saudara kepada karunia-karunia pelayanan. Nah, ini yang saudara harus tahu. Sebab karunia yang kecil, yang paling sederhana, yang dianggap orang tidak berguna, tetapi ini sungguh bermanfaat secara pribadi. Ya, jadi berdoalah dalam roh sampai saudara bisa melakukan firman Tuhan. Berdoa dalam roh terus sampai saudara dituntun oleh Tuhan melakukan pekerjaan apa. Gimana memulihkan keluarga saudara. Bagaimana memulihkan sekolah, kuliah, pekerjaan saudara. Bagaimana memulihkan bisnis. Jadi memang ini bukan jalan pintas. Tetapi inilah jalan yang harus dilalui. Amin. Bukan berarti kalau saudara masih baru pulih sedikit-sedikit Tuhan mampatkan saudara. Enggak. Tapi karena kita anaknya, Tuhan akan terus hajar kita. Ya, sampai kita kembali, hati kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan juga lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 79. Lukas pasal 1 ayat 79. Saudara-saudara, ini adalah nyanyian dari papahnya Yohanes Pembaptis. Papahnya Yohanes Pembaptis dulu punya anak. Dia karena dia itu dibuat Tuhan bisu. Karena dia, saudara-saudara, dalam hatinya tidak percaya, maka kemudian Tuhan kasih tanda. Kamu nanti akan bisa namai anakmu. Ya, jadi begitu lahir, Zakaria baru bisa ngomong. Namanya anakku adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu itu Zakaria memuji-muji Tuhan. Dia itu bernubuat, bermazmur dengan nyanyian. Ya. Di ayat yang ke-79 tadi ini ngutip persis. Ngutip apa saudara? Mengutip Yesaya pasal 9 ayat yang pertama tadi. Ya, itu yaitu di sini ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Ya, jadi untuk Sebulon dan Naftali, ya, saudara-saudara, untuk kita yang hidup di dalam kegelapan, yang terhimpit, yang hidup dalam kesuraman. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, ya, gelap, suram, itu maut itu artinya kematian. Saudara-saudara, dikatakan untuk menyinari, walaupun saudara dan saya ini hidup di dalam kegelapan, kesuraman, kematian saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyinari Sebulon dan Naftali. Dia mau menyinari engkau dan aku. Walaupun engkau ini dalam kegelapan dan dalam kematian. Untuk apa dia menyinari kita? Nah,
Coba dilanjutkan. Untuk menggerakkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, supaya kita bisa berjalan, diterangi pikiran kita, supaya kita bisa berjalan dalam damai sejahtera. Nah, pikirannya terang, semua kebuka. Ya, keluarga-keluarga bisa dipulihkan, mengalami damai sejahtera. Pekerjaan bisa dipulihkan karena pikirannya terang, mengalami damai sejahtera. Ya, semua masalah kita akan menjadi terang di dalam pikiran kita. Dan kita bisa memecahkan semua masalah satu demi satu. Dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Ya, oke. Kita akan lanjut kembali di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Halaman 2. Nah, saudara lihat. Kalau jalan hidup kita, kalau kita itu jalan hidup kita seperti Sebulon dan Naftali tadi, yang sebetulnya diberi tanah yang indah, tapi dia itu ikut-ikutan nyembah Allah lain. Nah, nanti saya akan kasih tahu Allah lain itu seperti apa. Ya, berikutnya ya. Di sini dikatakan saudara, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Saudara-saudara, Tuhanlah telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Karena saudara itu pikirannya terang, saudara jalannya bisa memecahkan semua masalah, hidup saudara menjadi damai. Setelah hati saudara mengalami damai sejahtera, saudara akan timbul banyak sorak-sorak. Ya, saudara memuji Tuhannya dengan bersorak-sorak. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara-saudara, Allah menyinari pikiran kita. Kemudian kita tahu jalan keluar untuk semuanya. Hati kita damai. Maka itu saudara bersorak-sorak ya. Keren ya saudara ya. Itulah Yesus. Saudara, Raja Damai. Dan sukacita yang besar. Tuhanlah yang membuat sukacita yang besar. Kembali lagi dikatakan tadi, karena Tuhan menyinari pikiran kita, semua tahu, kita tahu jalan keluarnya. Tuhan bicara secara khusus, pewahyuan khusus. Ya, kalau saudara terhimpit dalam kegelapan, saudara tadi apa katakan? Harus saudara terima pewahyuan secara umum. Minta tolong Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh. Jangan malas. Ya. Daripada saudara merenungkan nasibku. Kan mending kurahanate nikaraso. Nah kan enak mana? Ini itu namanya hidup sia-sia. Nasibku. Kan enak begini. Nakararaso rahane. Inoku rahatande. Naku rahase. Terus saudara tafsirkan. Ya, berdasarkan iman atas pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkatiku. Sudah diberkati? Belum. Tetapi karena engkau berdoa dalam roh, imanmu dibangunkan. Engkau mendapat satu pewahyuan secara khusus. Ya, saudara, jadi teruslah berdoa dalam roh, senantiasa. Jangan takut kalau saudara terjepit. Ya, hari ini adalah bulan Natal. Tuhan akan memberi terang dalam pikiran kita. Supaya kita bisa menerobos semua jalan-jalan hidup kita. Supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Supaya Tuhan bisa menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Waduh, keren banget ya. Sukacita di waktu
panen. Wah, saudara, kalau panen, saudara kalau mau gajian, sukacita atau duka cita? Sukacita, iya kan? Iya kan, saudara? Ya kan? Saya juga sama, saudara. Dulu kalau saya panen ayam, saudara, wah, saya sukacita, ya kan? Nah, itu namanya sukacita, seneng, ya. Tuhan berkati kita, panen kita diberkati, ya, saudara. Dikatakan sukacita di waktu panen seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, seperti orang kalau perang menang, kemudian bagi-bagi jarahan. Wah, semua sorak-hore enggak, saudara? Ya, kecuali yang dijarah, ya kan? Bagian kita bukan dijarah. Bagian kita adalah menerima jarahan. Saudara dengar firman Tuhan ini dimasukkan di sanubari. Ya. Wow. Wow, luar biasa. Nah, itu saudara. Kalau saudara percaya, muka saudara akan berubah. Berseri-seri. Ya, oke. Ayat 3. Sebab kuk yang menekannya, ya saudara, kalau saudara terikat, terjerat, ya saudara-saudara, kalau saudara terhimpit, sebab kuk yang menekannya, saudara, keterikatan dengan tadi, keterhimpitan saudara tadi, dan gandar yang di atas baunya, ya, dan kemudian pikulan yang di atas baunya, supaya saudara bisa terikat tadi, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya. Saudara, keterhimpitan itu akan dibebaskan oleh Tuhan. Ya, kalau pikiranmu terang, langsung terhimpitan tadi langsung dilepaskan. Ya, seperti Tuhan membuat musuh-musuh daripada Israel, yaitu Midian, itu dikalahkan. Yang menghimpit tadi dikalahkan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ayo, ada harapan yang besar untuk kita. Hari ini adalah bulan Natal, hari lahirnya Raja Damai. Nah, saudara-saudara, yang penting saya berpesan. Yang penting, saudara, firman Tuhan secara umum ini dengan pertolongan Roh Kudus harus engkau genapkan. Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan. Menggenapkan apa? Semua yang percaya Yesus, dia akan dapat menggenapkan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Menurut saya, ya, orang kalau nggak berdoa dalam Roh nggak bisa menggenapkan ini, ya, nggak bisa. Kecuali saudara manusia super. Tapi kalau saudara berdoa dalam Roh, saudara bisa menggenapkan. Menggenapkan bukan berarti mencoba menahan diri untuk melakukan, bukan itu maksudnya. Karena yang Tuhan maksudkan itu adalah orang melakukan itu dari hatinya dengan kerelaannya, dengan sukacita. Tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan karena aturan, saudara terpaksa. Tapi saudara, kalau saudara rajin berdoa dalam Roh untuk menggenapkan firman Tuhan, maka saudara dengan sukacita ingin melakukannya. Amin. Ya, ini yang saudara harus dan saya harus paham. Ya, dikatakan ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, sepatunya musuh-musuh kita, kebangkrutan, sakit penyakit, kehancuran rumah tangga, ya,
kebodohan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah yang untuk membunuh kita, ya, sampai dia berlumuran darah, musuh-musuh kita tadi, akan menjadi umpan api. Ya, jadi mereka akan tidak ada lagi. Haleluya. Amin. Nah, ayat yang kelima. Ya, halaman 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, siapa seorang anak telah lahir? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ingat. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia memikul kepemerintahan untuk seluruh bumi. Kapan ini akan terjadi secara real? Pada kerajaan 1000 tahun. Yesus akan memerintah seluruh muka bumi ini. Dan namanya disebut orang, apa saudara? Penasihat ajaib. Tuhan Yesus adalah penasihat yang ajaib melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita. Amin. Ya. Jadi saudara jangan lupa berdoa dalam Roh. Tuhan Yesus akan menasihati kita. Dialah penasihat ajaib melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dalam hal apa saudara? Menggenapkan firman Tuhan, yaitu pewahyuan secara umum dan pewahyuan secara khusus. Bagaimana secara pribadi supaya saudara bisa menjadi orang yang sehat, berhasil dan pulih rumah tangga kita. Amin. Nah, jadi saudara telah lahir bagi kita, saudara-saudara, seorang penasihat ajaib. Tuhan Yesus namanya bukan saja penasihat ajaib, tapi Tuhan Yesus juga adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah. Ya. Dia pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah firman Allah. Yang adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah dan kemudian menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, Yesus itu bukan manusia saja. Tapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena dia tidak keturunan Maria dan Yusuf secara daging. Tetapi saudara-saudara, dia adalah keturunan Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Tetapi Marianya mengandung oleh karena Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Seperti Tuhan menciptakan Adam dari debu, seperti Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga disebut Bapa yang kekal. Dia itu adalah Bapa kita. Melalui Allah Bapa. Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus. Kita suka sebut ya Bapa. Ya Bapa. Ketika saudara dan saya di dalam keterjepitan, ketika saudara dan saya di dalam keterhempasan, ketika saudara dan saya ada di dalam kegelapan, siapakah yang engkau panggil? Tuhan Yesus, engkaulah Bapakku. Karena saudara-saudara, dia adalah kekal. Untuk menebus kita dari dosa dan dari iblis, dia mati. Tetapi dia tidak pernah mati. Dia bangkit
Karena dia adalah Bapa yang kekal. Dan kemudian disebut Raja Damai. Saudara-saudara, saudara dan saya akan mengalami damai sejahtera. Amin. Ya, luar biasa. Nah, saudara akan bersukacita, saudara akan bersorak-sorai seperti waktu panen, seperti waktu bagi-bagi jarahan. Saudara Kuk dan Gandar akan dibebaskan dari saudara, dan musuh-musuh kita akan dipatahkan. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya. Tuhan Yesus Sang Putra setelah lahir tadi, besar kekuasaannya. Kekuasaannya besar. Ini mengulang yang seperti di atas. Allah yang perkasa, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Dia adalah Raja Damai. Dan dia adalah tak berkesudahan. Artinya mewakili atau menjelaskan mengenai Bapa yang kekal. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Nah, Tuhan Yesus itu memerintah di atas tahta Daud dan kerajaannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah Raja. Siapakah yang dipilih untuk menjadi Raja dari keturunan Yakub, saudara, atau Abraham, Ishak dan Yakub? Saudara-saudara, adalah Raja Daud. Jadi keturunannya, dan Tuhan Yesus adalah keturunan daripada Raja Daud, baik melalui Yusuf yang sedang bertunangan dengan Maria, di mana Maria sendiri juga adalah keturunan daripada Daud. Ya, jadi saudara dan saya, kita adalah diangkat menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan, yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara alami damai sejahtera, Allah yang perkasa. Itu kalau saudara hidup di dalam keadilan dan mendasari. Ya saudara, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara dan saya pastikan hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Menggenapkan firman Tuhan secara umum, pewahyuan secara umum. Maka Tuhan akan memberikan pewahyuan secara khusus. Ya. Kenapa saudara-saudara? Ya, jadi jangan harap kalau hidupku saudara nggak benar, nggak adil, saudara-saudara, saudara bisa damai, kekuasaan saudara besar, ya, tidak berkesudahan. Jangan harap itu. Ya, kalau saudara bisa menggenapkan firman Allah dengan pertolongan Roh Kudus, baru bisa. Damai yang Dia berikan sangat besar, haleluya. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Oke. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan Tuhan itu paling marah kalau kayak apa. Ya. Kenapa kita hidup di dalam kesuraman? Kenapa kita hidup di dalam keterhimpitan? Ya, kenapa? Apa sebabnya? Coba saudara lihat ayat yang ke-7. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub
dan firman-Nya juga menimpa Israel. Ya. Itu ayat yang ke-7. Ya kan? Ini firman Tuhan. Oke, ayat ke-8. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya. Tuhan kepengen kita tahu semuanya. Seluruh bangsa tahu. Yaitu Efraim dan penduduk Samaria. Efraim itu apa ya saudara ya? Efraim itu adalah tanah di Israel, ibu kotanya Samaria. Ya. Yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Tuhan paling gak suka kalau kita congkak. Kalau kita tinggi hati. Walaupun Tuhan angkat setinggi apapun, kita harus tetap rendah hati. Tidak sombong. Ya, apa itu buktinya sombong? Nanti ya. Jangan buktinya dulu. Ya. Oke. Nah, ini buktinya ya. Kalau saudara congkak itu buktinya ini. Ayat 9. Ini buktinya. Ini kan yang diajari kalau saudara ikut motivation building. Ya, kemudian anak Tuhan ikut-ikutan. Bagaimana saudara sukses? Sukses apa saudara? Luar biasa. nih baca coba. Tembok batu bata jatuh. Saudara percaya diri betul. Akan kita dirikan dari batu pahat. Wih, batu bata diganti batu pahat. Sombong banget. Nah, kan? Saudara kalau sudah mulai sombong-sombong, jangan tunggu lama-lama. Saudara pasti jatuh. Ya. Pohon-pohon ara ditebang. Akan kita ganti dengan pohon-pohon ara. Wih, sombong banget. Ya. Saudara, kita harus tetap rendah hati. Maka itu orang Kristen setelah mati bersama Tuhan, dia bangkit bersama Tuhan, tapi dia harus tetap memikul salib. Ya, itu maksudnya harus tetap rendah hati. Ya, jangan tinggi hati itu belum tentu sikap luarnya tinggi hati. Hatinya saudara yang Tuhan lihat. Hati. Ya, hati. Ya, oke. Coba saudara lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-10 maksudnya. Saudara-saudara, halaman 10. Kalau saudara sudah sombong, apa yang Tuhan buat? Tuh, datangkan kebangkrutan untuk saudara. Datangkan sakit penyakit. Datangkan kegagalan. Siapa yang buat? Tuhan. Ya, jadi saudara harus tahu. Tuhan pengen kita tetap rendah hati. Ya. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka. Siapa yang bangkitkan musuh? Resin itu rajanya mana? Aram. Tuhan yang membangkitkan musuh untuk kita. Rendah hati. Dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Tuhan menggerakkan, cari Tuhan itu, ayo. Cari orang Filistin, ayo mana lagi? Babil, mana lagi? Ya, Tuhan akan terus cari. Ya, oke. Jadi kita harus tetap rendah hati. Ayat 10. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Aram itu memang sebelah timur. Sebelah timur ya, kalau saudara lihat peta sebelah sananya. Nah, Filistin itu sebelah kirinya, ya, dekat dengan pantai. Ya.
Mereka menelan Israel. Loh, ya kan? Jadi tetap rendah hati, ya. Jangan saudara sampai Tuhan yang memerintahkan Aram dan Filistin untuk menelan kita. Coba lihat, mulai sombong, saudara akan dipek. Kalau nggak dipek berarti Tuhan nggak sayang saudara. Tuhan itu memang menelan kita melalui musuh-musuh kita supaya kita rendah hati. Ya. Menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Nah, ayat 12. Nah, Tuhan pengennya apa saudara? Kalau saudara sudah dibegituin Tuhan, ayat 12. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya. Tuhan menghajar. Ya, paham ya saudara? Ya, menghajar. Menghajarnya Tuhan itu lewat musuh kita. Kalau saudara punya kanker, dibangkitkan sama Tuhan. Nah, ya kan? Harus kita tetap rendah hati. Tetapi bangsa itu tidak mau kembali kepada dia yang menghajarnya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Ya saudara harus kembali dan mencari itu Tuhan. Ya saya nggak akan lanjutkan. Saya akan tutup dengan kesaksian. Ya, saudara-saudara, Tuhan itu kepingin hati kita. Hati kita yang rendah. Hati kita yang selalu mencari Tuhan. Ya. Amin saudara. Mungkin saudara sudah mencari Tuhan. Tapi Tuhan rasa dia ingin lebih dekat kepada saudara. Ya, jadi apa yang Tuhan buat? Dia kirim musuhmu musuh, ya. Nah, apa yang saudara buat? Saudara harus lebih dalam. Lagunya apa? Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Ya saudara, saya itu mungkin secara kelompok-kelompok kecil saudara udah tahu. Ya 4 bulan yang lalu dokter mata itu berkata kepada saya, mata saya ini kena glukoma. Ya. Saya kan nggak ngerti saudara glukoma itu apa. Kemudian, dok, kenapa glukoma, dok? Saya juga nggak tahu. Ya, bahkan dia sendiri katakan suami saya juga kena glukoma. Saya cari di literatur juga nggak ada itu. Sebabnya apa? Ya, kemudian akibatnya apa, dok? Saya kaget saudara, buta gitu, ya kan? Oh. Tapi saudara dan saya, kalau saudara, mungkin saya nggak cerita sama saudara ya. 2,5 tahun sebelum 4 bulan yang lalu, itu saya itu rasanya mata saya itu mau buta. Ya, tapi nggak ada dasarnya mata saya buta. Ya, waktu terakhir baru saya sadar, ya. Kalau saya ngelihat komputer gitu saudara-saudara, saya ujian 3 jam. Di jam yang kedua saudara, mata saya sudah nggak bisa melihat tulisan. Ya, kemudian, tapi saya nggak sadar kalau itu saya mau calon buta gitu ya. Jadi
sebelum diperiksa dokter bahwa itu adalah glukoma, saya selalu nego sama Tuhan, Tuhan, hidupku untuk Engkau. Saya melihat untuk Engkau, untuk baca Alkitab. Kalau saya nggak bisa baca Alkitab, gimana Tuhan? Ya, jadi saya nego terus sama Tuhan. Tapi saya nggak pernah cerita yang lain-lain soal ini. Kemudian saudara-saudara, waktu saya ujian, betul nggak bisa begitu saudara. Ujian berapa bulan yang lalu? 6 bulan. 6 bulan yang lalu. Tapi setelah itu 4 bulan yang lalu, ya, saya dinyatakan dokter saya glukoma. Buta, saudara, dan bilang suaminya juga begitu. Nggak tahu jalan keluarnya, dan saya dianjurkan untuk pergi ke Singapura. Ya. Kemudian saudara-saudara, tetapi Selasa yang lalu, ya, itu dia periksa, dia bilang begini, bagus ini bagus. Gimana dok? Bagus, nggak ada glukomanya. Ya, saudara-saudara, orang itu yang penting dekat dengan mencari itu Tuhan. Ya, amin saudara. Jadi jangan khawatir dengan musibah demi musibah dalam hidup kita. Yang penting kita terus mencari itu Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri.